Setelah menerima foto, perempuan cantik itu memberi Bu Hendro 3 tali berwarna putih. Dan kemudian ia langsung amblas masuk ke sebuah kaca cermin di belakangnya. Hantu. Hantu. Pekik lirih dan membuatnya langsung berlari menuju kamarnya. Berkali-kali Ina harus membuka selimutnya karena terus merasa gerah. Matanya juga susah untuk diajak kompromi. Pikirannya masih terteror pada kejadian yang baru dialaminya. Pokoknya besok aku harus pindah, pikirnya. Di sampingnya, Yani tertidur sangat pulas. Ingin sekali sebenarnya Ina membangunkannya. Tapi mengingat sore itu Yani begitu lelah, keinginannya ia urungkan. Belum ada 1 jam, Ina memejamkan mata. Kakinya tersentuh oleh suatu gerakan yang sontak membuatnya kaget. Astagfirullahaladzim, ucapnya spontan. Ternyata itu adalah Bu Hendro yang sedang mengikatkan sesuatu kepada tubuh Yani. Tanpa Bu Hendro sadari, tindakannya telah membangunkan Ina yang sedang berada di sampingnya. Menyadari Ina terbangun, Bu Hendro pun berkata, "Awas kamu, kalau berani bilang siapa-siapa, kamu akan jadi berikutnya." Ancamannya pada Ina dengan raut muka yang marah. Antara takut dan kaget, Ina hanya bisa diam tanpa suara. Dengan jelas, Bu Hendro kembali melanjutkan mengikat kaki Yani dengan tali putih pemberian wanita misterius itu, yang kemudian disusul dengan mengikat perut dan juga kepala Yani. Belakangan dia ketahui, rupanya tali putih itu merupakan tali yang berasal dari kain mori untuk membungkus mayat, atau bisa dikatakan itu adalah tali pocong. Kali ini entah kenapa matanya seperti terkena lem. Ia merasa ngantuk luar biasa hingga tak mampu mempertahankan kelopak matanya. Tidur. Seperti biasa, pagi itu semua beraktivitas sesuai dengan jatah masing-masing. Berhubung hari itu hari Minggu, Inah dan Yani berencana untuk ke sungai dan mencuci pakaian. Walau masih dirundung rasa takut atas kejadian beberapa malam lalu, Inah berusaha menutupi seolah tak terjadi apa-apa. Apalagi ketika ia bangun, tali putih yang diikatkan pada Yani sudah tak ada. Yan, pokoknya dalam waktu dekat ini kita harus pindah. Tabungan kita udah lumayan bisa buat nyewa kos, seenggaknya buat beberapa bulan, kata Inah. Sebelum sempat dijawab, Bu Hendro sudah menghampiri Yani. "Yan, ini ada sedikit pegangan buat kamu. Simpan ya," ucap Bu Hendro sembari melirik ke arah Inah dengan tatapan tajam. Kali ini Inah sudah tahu apa jawaban Yani atas ajakan Inah tadi. "Please Yan, pokoknya kita harus pindah," batin Inah. Beberapa hari berselang, Inah dan Yani baru saja menyelesaikan pekerjaan mencuci pakaian di sungai. "Nah, ayo nah buruan pulang. Kayaknya bakal hujan lebat hari ini." Baru beberapa langkah, hujan sudah menerjang bumi. Dengan langkah cepat, Inah sudah berada di depan Yani sambil membawa beban masing-masing. "Aduh, tolongin aku nah," teriak Yani. Dengan spontan, Inah menoleh ke arah belakang. Dilihatnya, Yani terjelembab di tanah dengan menghamburkan beberapa cuciannya. "Yani, kamu kenapa Yan?" ucap Inah sambil menghampiri kawannya. "Gak tahu nah, tiba-tiba kakiku kesandung sesuatu," terang Yani sambil memijat bagian kaki yang bermasalah. Beberapa saat, Inah sempat menoleh ke kanan kiri untuk mencari tahu apa yang menyebabkan temannya jatuh. "Gak ada batu, gak ada kayu. Kok Yani bisa jatuh? Ah, sudahlah." Sudah 2 minggu dari kejadian di pinggir sungai itu, Yani tidak masuk sekolah. Memar di kakinya sebenarnya sudah tak bermasalah. Hanya saja panas dingin tubuhnya masih sering kambuh. Apalagi ketika malam selepas maghrib, badan Yani terasa begitu panas. Beberapa kali teman-temannya bergantian menjaga Yani. Bahkan pada malam Senin dan Minggu,
Yani juga terdengar sering mengigau. Bahkan kadang suaranya seperti perempuan yang tidak mereka kenali. Berkali-kali pula dokter didatangkan, tapi hasilnya tetap nihil. Inah yang selalu tidur bersama dengan Yani pun beberapa kali pernah melihat sosok perempuan tua menduduki perut Yani, hingga akhirnya Yani mengigau tak jelas. Hal itu terjadi saat keadaan Inah sedang antara bangun dan tidur, seperti sedang tidur ayam. Namun ketika sadar, sosok itu sudah menghilang. Kini sudah genap 2 bulan sejak Yani terbaring sakit. Kondisinya pun juga sangat mengkhawatirkan. Tubuh yang dulu berisi kini bagai tulang terbungkus kulit. Dengan inisiatif dari teman-teman yang lain, Inah berusaha mengabari orang tua Yani dengan melalui surat. Tapi entah kenapa, sudah hampir 5 surat yang dilayangkan melalui bantuan Bu Hendro, orang tua Yani tak kunjung datang juga. Jangankan orangnya, balasan surat pun tak ada. Kejanggalan ini membuat Inah menaruh rasa curiga pada Bu Hendro. Tak kehabisan akal, akhirnya melalui bantuan saudara Inah, surat itu pun sampai ke tangan orang tua Yani. Dan benar saja, orang tua Yani begitu kaget ketika mengetahui keadaan putri mereka. Tanpa pikir panjang, ayah Yani langsung bertekad untuk menjenguk Yani. Pak, ajak Yani pulang ya Pak. Sudah hampir 1 tahun Yani ninggalin kita. Pokoknya ajak Yani pulang ya Pak. Kalau sudah sampai di Palu, sampaikan salam ibu ke Yani. Ibu sudah kangen sekali, ucap Ibu Sairo mengantar kepergian sang suami. Injih Bu, doain Bapak selamat sampai tujuan, jawab sang suami. Singkat cerita, berangkatlah Pak Dariman menuju ke rumah tempat Yani selama ini tinggal. Beberapa hari perjalanan juga ditempuh Pak Dariman semenjak membaca surat dari Inah. Singkat cerita, begitu sampai di rumah Bu Hendro, Pak Dariman begitu kaget melihat kondisi Yani. Walah Nduk, kok jadi kayak gini toh kamu itu? Ucap Pak Dariman ketika melihat fisik Yani. Dengan pelukan dan iringan air mata, semua yang menyaksikannya juga turut dalam suasana haru. Hanya Bu Hendro yang sepertinya tak meneteskan air mata. Bahkan juga terlihat wajah tak senangnya saat mengetahui Bapak Yani datang. Yani mau pulang, Pak. Yani kangen ibu di rumah. Iya Nduk, kalau kamu sudah sehat, Bapak pasti langsung bawa kamu pulang. Yani maunya pulang besok, Pak. Rengeknya disela isak tangis. Sejurus kemudian, Bu Hendro pun langsung memotong pembicaraan mereka berdua. Maaf Pak, jika Bapak mengajak pulang Yani besok, saya tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengannya nanti, ancamnya. Dengan keluguan khas masyarakat desa, Pak Dariman hanya bisa mengangguk setuju dengan ucapan Bu Hendro. Dalam hati, Pak Dariman membenarkan ucapan itu. Pada pagi harinya, Pak Dariman menyuapi sang anak yang mulai lahap memasukkan setiap makanan yang diarahkan ke mulutnya. Sekilas, semangat jiwa Yani telah terasa pulih. Rasa khawatir Inah juga mulai terobati ketika melihat senyum indah Yani tak seperti beberapa hari yang lalu. Ingin hati, Inah menceritakan kejadian aneh yang sudah menimpa Yani. Tapi lagi-lagi, bayangan makhluk yang sering menerornya pun kembali muncul di ingatannya. Seakan-akan makhluk itu mengancam jika ia membuka mulut pada siapapun. Astagfirullah Nduk, kok rambutmu bisa banyak kutu kayak gini? Ucap Pak Dariman dengan setengah kaget ketika melihat banyaknya kutu yang hidup di rambut Yani. Inah yang berada di sampingnya pun begitu kaget. Padahal baru kemarin Inah menyisir rambut Yani dan tak ada kutu dalam bentuk sebanyak itu. Pantas saja dari semalam Yani selalu menggaruk kepalanya. Bisik hati Inah. Memang tidak beres. Yani pun hanya bisa diam melihat kesibukan 2 orang di sampingnya. Karena hatinya selalu teringat akan ibu di kampung. Pak, Yani kangen ibu.
besok jadi pulang kan, Pak? Belum sempat Pak Dariman menjawab, Inah sudah menyahut. Pokoknya, bisa tidak bisa, besok Yani harus dibawa pulang, Pak. Jangan sampai telat. Kini, Inah sudah tak bisa menahan apa yang disimpannya, walau tahu konsekuensinya adalah nyawanya sebagai pengganti. Setelah di kampung, akan aku bongkar semuanya. Ucapnya lirih. Pak, Yani minta digendong, Pak. Yani kangen gendongannya Bapak. Gendong Yani ke kamar ya, Pak. Yani takut nanti Bapak udah nggak bisa gendong Yani lagi. Tanpa menunggu lama, Pak Dariman pun langsung menggendong Yani menuju kamar. Nah, boleh nggak aku meluk kamu? Aku kangen pelukanmu. Aku kangen pelukan Mila. Aku takut tidak bisa meluk kalian lagi. Nah, suatu saat jika kita nggak bisa bertemu lagi, apa kamu masih mau mengingatku? Hus, kamu itu ngomong apa, Yan? Besok kita pulang. Dan besok kita semua bakal bisa ngumpul lagi. Kalau gitu, sampaikan salamku ke Mila ya, Nah. Kali ini, Inah hanya mampu menjawab dengan anggukan kepala karena dadanya telah sesak oleh luapan air mata. Malam itu, tepat malam Jumat, hujan begitu deras mengguyur bumi kota Palo. Langit seakan ikut menangis menyaksikan kejadian di rumah tua itu. Ya, Yani telah pergi, meninggalkan mereka semua. Semua yang telah menyayangi Yani. Beberapa kali Inah harus pingsan, seakan tak begitu yakin akan keadaan temannya. Teman sejati yang selalu mengisi hari-hari di setiap kondisi. Kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu. Hingga kini, kedua sahabat itu masih merasa kehilangan jika mengingat kejadian yang menimpa kawan mereka. Yani, maafkan aku yang tak ada di sisimu ketika engkau melawan penyakitmu. Kangen mengenang kebersamaan kita, Yan. Kini, kita telah berkeluarga. Anak terakhirku mewarisimu. Dia cantik, secantik dirimu, ucap Mila. Tutur katanya pun selembut ucapanmu. Begitu juga dengan kecerdasannya. Yan, kita bahagia memiliki sahabat sepertimu. Doa kita untukmu. Semoga engkau bahagia di alam sana. Rintih Mila di sela doa-doanya. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau penokohan. Nama dan juga lokasi semua Bang Bet samarkan untuk menghindari dan juga menjaga identitas serta perasaan bagi mereka semua yang mengalaminya. Tonton juga video-video Bang Bet yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.